Selamat malam, teman cerita. Di saat dunia mulai terlelap, ada kisah yang ingin kami bagikan. Kisah yang mungkin tak pernah kau duga, namun menyimpan pelajaran dan makna. Hidup tidak pernah mudah bagi keluarga Pak Hendra. Bertahun-tahun mereka tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota, mencoba bertahan dengan penghasilan pas-pasan. Pak Hendra bekerja sebagai pegawai toko serba ada, sedangkan Bu Nisa membantu keuangan keluarga dengan menerima jahitan dari tetangga sekitar. Suatu hari Pak Hendra mendapat jatah harta warisan yang baru dibagi setelah setahun kematian orang tuanya. Uang itu sebagian ia gunakan untuk membayar uang muka sebuah rumah yang telah lama ia idam-idamkan. "Pak, kamu yakin dengan rumah ini?" ditanya Bu Nisa ketika mereka pertama kali melihat rumah itu. Bangunannya besar, tetapi terlihat tua dan kurang terawat. Halaman depannya dipenuhi rumput liar, dan cat dindingnya mulai mengelupas. "Aku tahu rumah ini tidak sempurna, Bu, tapi ini yang terbaik yang bisa kita dapatkan dengan uang kita. Kita bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit," jawab Pak Hendra meyakinkan. Namun, di balik semua kegembiraan itu, terselip perasaan ganjil. Rumah itu terasa sepi meski mereka semua ada di dalamnya. Kadang-kadang, Bu Nisa merasa seperti ada yang mengawasinya saat ia membersihkan sudut-sudut rumah. "Pak, aku merasa aneh. Rumah ini dingin, meskipun siang hari," kata Bu Nisa pada suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu. Pak Hendra mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin karena rumah ini sudah lama kosong. Setelah kita tinggal di sini, pasti akan terasa hangat. Lagi pula, kita sudah melakukan yang terbaik untuk membuatnya nyaman." Namun, kekhawatiran Bu Nisa terbukti ketika malam pertama di rumah itu tiba. Rumah tua itu berdiri kokoh di tengah kesunyian malam, seperti sebuah monumen yang menyimpan ribuan cerita tak terungkap. Dikelilingi oleh pohon-pohon tua dengan dahan yang menjulur seperti lengan, rumah itu memancarkan aura suram yang tak bisa diabaikan. Burung hantu sesekali terdengar bersahut-sahutan dari kejauhan, mempertegas suasana mencekam. Keluarga kecil yang baru saja pindah ke rumah itu tampak bahagia, walaupun mereka tidak menyadari bahwa langkah pertama mereka di rumah itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka. Pak Hendra, sang kepala keluarga, merasa lega akhirnya bisa memiliki rumah sendiri setelah bertahun-tahun tinggal di kontrakan. Bu Nisa, istrinya, membantu Lia dan Dimas menata kamar mereka. Anak-anak itu tampak bersemangat, tidak sabar menjelajahi setiap sudut rumah yang baru ini. Namun, meski senyum menghiasi wajah mereka, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Dimas, yang berusia 7 tahun, beberapa kali menoleh ke belakang, seolah merasa diawasi. Lia, kakaknya yang berusia 9 tahun, juga tampak lebih pendiam dari biasanya. "Rumah ini besar, Ayah. Tapi kenapa terasa dingin sekali?" ditanya Lia saat makan malam. "Itu hanya karena rumah ini sudah lama kosong. Setelah kita tinggal di sini, pasti akan terasa hangat," jawab Pak Hendra sambil tersenyum, meski dalam hatinya ia juga merasa sedikit ganjil. Ketika malam tiba, suasana berubah drastis. Angin dingin menerobos celah-celah jendela, menciptakan suara siul yang aneh. Di lantai atas, suara langkah kaki terdengar samar, padahal tidak ada siapapun di sana. Awalnya Pak Hendra mengira itu hanya suara kayu tua yang memuai. Namun, suara itu semakin sering terdengar, membuat Bu Nisa mulai gelisah. Ketika barang-barang di dapur mulai bergeser tanpa alasan yang jelas, perasaan takut mulai merayapi mereka. Puncaknya terjadi pada malam kedua. Lia dan Dimas terbangun dari tidur mereka dengan wajah ketakutan. "Ayah, ada sesuatu di kamarku," ujar Lia dengan suara gemetar. Pak Hendra bergegas menuju kamar anak-anak, mencoba menenangkan mereka. Namun, ketika ia menyalakan lampu, tidak ada apapun yang terlihat. Hanya saja, hawa dingin terasa lebih menusuk di kamar itu. Bu Nisa, yang mengikuti dari belakang, tiba-tiba menunjuk ke sudut ruangan. "Apa itu?" bisiknya dengan suara serak. Pak Hendra menoleh dan melihat bayangan hitam yang tampak bergerak cepat, menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh. Suara tangisan samar terdengar dari kamar kosong di lantai atas. Pintu-pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Lia mulai sering berbicara sendiri, mengatakan bahwa ia melihat seorang pria tua, yang duduk di kursi ruang tamu. Sementara itu, Dimas mengeluhkan bahwa ia sering merasa seperti ada yang menyentuh bahunya ketika ia sedang bermain. Pak Hendra, yang awalnya skeptis, kini mulai khawatir. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari Kiai Rahmat, seorang tokoh agama yang dikenal karena keahliannya menangani hal-hal gaib. Kiai Rahmat tiba malam itu juga. Dengan jubah putih dan sorban yang rapi,
Ia membawa Al-Quran, air suci, dan dupa. Ketika memasuki rumah, ia langsung menghentikan langkahnya di ambang pintu. Rumah ini memiliki energi yang sangat kuat, katanya dengan suara pelan, tapi tegas. Ia meminta keluarga untuk berkumpul di satu ruangan, sementara ia mulai melakukan ritualnya. Lantunan ayat-ayat suci menggema di seluruh rumah, menciptakan suasana yang semakin tegang. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari dinding. Angin bertiup kencang di dalam ruangan, mengguncang gorden dan perabotan. Dari sudut-sudut gelap, bayangan-bayangan mulai muncul. 4 sosok jin dengan wujud menakutkan menampakkan diri, mengelilingi Kyai Rahmat. Mereka bergerak gelisah, seolah berusaha melawan kekuatan doa yang dibacakan. Namun, Kyai Rahmat tidak gentar. Dengan lantang, ia melanjutkan lantunan ayat suci hingga satu persatu jin itu pergi meninggalkan rumah dengan teriakan nyaring yang menggema. Namun, perjuangan belum selesai. Satu jin tetap bertahan. Sosoknya lebih besar dan kuat dibandingkan yang lain. Matanya merah menyala, menatap Kyai Rahmat dengan penuh kebencian. Angin bertiup semakin kencang, hampir memadamkan lilin yang dinyalakan sebagai penerang. Suara gemuruh seperti teriakan terdengar dari segala arah. Kyai Rahmat melipat tangannya dan terus melantunkan doa-doa, meski tubuhnya mulai lelah. Ketika fajar mulai menyingsing, suasana sedikit berubah. Keempat jin yang sebelumnya pergi kembali muncul. Namun, kali ini mereka tampak lebih tenang. Salah satu dari mereka mendekati Kyai Rahmat dan berkata dengan nada sedih, "Tolong hentikan. Jin yang tersisa adalah kakek kami. Dia tuli dan tidak bisa mendengar ayat-ayat suci yang Anda bacakan." Mendengar penjelasan itu, Kyai Rahmat tertegun. Ia mencoba merenung, mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Dengan menggunakan gerakan tangan dan isyarat, ia berusaha berkomunikasi dengan jin tua tersebut. Lambat laun, jin itu tampak mulai mengerti. Ia perlahan bergerak menuju pintu, diikuti oleh keempat jin lainnya. Sebelum pergi, salah satu jin berkata kepada Kyai Rahmat, "Jika kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya tinggal di sini jauh sebelum rumah ini dibangun. Maafkan kami." Setelah kepergian para jin, suasana rumah berubah total. Hawa dingin yang menyelimuti rumah itu menghilang. Keluarga kecil itu mengucapkan syukur kepada Kyai Rahmat atas bantuannya. Pak Hendra berjanji akan sering mengadakan pengajian di rumah mereka sebagai bentuk terima kasih sekaligus perlindungan spiritual. Meskipun peristiwa itu telah berlalu, pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi keluarga itu, mengajarkan mereka tentang pentingnya doa dan keberanian untuk menghadapi yang tak terlihat. Kini, rumah tua itu tidak lagi terasa suram. Cahaya matahari masuk melalui jendela, membawa kehangatan dan kehidupan baru bagi keluarga kecil itu. Namun, bagi mereka, malam-malam pertama di rumah itu akan selalu menjadi kisah yang tak terlupakan, kisah tentang pertemuan antara dunia manusia dan yang tak kasat mata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Jika kamu punya cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam yang indah untukmu. Selamat beristirahat.